Alhamdulillah, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka pengajian bulanan sekaligus tawakuf sementara menjelang datangnya bulan Ramadan. Pengajian bulanan yang biasa dilaksanakan oleh pengurus ranting Desa Karya Makmur, pengurus ranting Muslimat Desa Karya Makmur ini untuk menjelang bulan Ramadan libur sementara. Ya, sebagaimana yang sudah menjadi galib, setiap majlis taklim menjelang Ramadan biasanya ada penutupan sementara atau tawakuf pengajian menjelang bulan Ramadan. Biasanya nih Bu, biasanya kalau majlis taklim di daerah Sonoma, ya di daerah Sonoma biasanya tawakufnya ke puncak Bu. Di sini kita di sini. Nih, kudunya sama ketua MWC kudunya ya. Yang ngebosin. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini sejak kita ibtigha amardhatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ini dicatat sebagai amaliyah salihah yang akan menghantarkan kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk yang tempat yang kita duduki, semua pakaian yang kita pakai mudah-mudahan menjadi syahid, menjadi wasilah yang akan menemani kita kelak di alam kubur kita. Karena tidak lain dan tidak bukan hanya amaliyah solihah, hanya amal-amal soleh yang akan menemani kita, yang akan berubah menjadi makhluk yang menghibur kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang disebut dengan namanya nikmat kubur. Nah, hasil daripada nikmat kubur ini dari amaliyah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita taat dengan cara menjalankan perintahnya, menjalankan kewajibannya, yaitu diantaranya adalah thalabul ilmi. Kita hadir pengajian ini mudah-mudahan menjadi amaliyah salihah kita, yang mana menurut riwayat amal soleh itu akan ketika kita sudah ada di alam kubur itu niscaya menjadi sebuah makhluk yang akan meladeni kita, yang akan melayani kita, sehingga kita yakin dan percaya bahwasanya nanti ketika kita berada di alam kubur kita akan mendapatkan dua. Apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur? Nah, mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita, upaya kita agar kita kelak di alam kubur mendapatkan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in hingga sampai kepada umatnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit idkhulus surur saya kepada para jamaah sekalian. Yang pertama, permohonan maaf kepada pengurus PAC Muslimat NU Batu Jaya dan juga pengurus ranting Muslimat NU Desa Karya Makmur dan segenap para jamaah, para muslimat yang ada yang hadir di sini. Permohonan maaf yang pertama mungkin dari tempat yang sebegini adanya, ya, dari tempat kantor sekretariat yang sebegini adanya, mungkin masih tadinya mau dipasang AC karena berhubung hujan, jadi bener. Tahun depan. Ya. Permohonan maaf yang kedua
ya atas nama pribadi karena kita menjelang bulan Ramadan, alangkah etisnya, alangkah bagusnya kita saling bermaaf-maafan karena kita akan kedatangan tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya kami atas nama Ketua MWC NU Kecamatan Batu Jaya mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsan jaza kepada segenap pengurus PAC Muslimat NU Batu Jaya, kepada pengurus ranting NU Muslimat NU Desa Karya Makmur dan segenap para jamaah Majelis Taklim yang ada di Desa Karya Makmur. Kami atas nama pribadi dan lembaga menghaturkan terima kasih jazakumullah ahsan jaza yang sudah selalu dan senantiasa mengawal, selalu menjaga tradisi Nahdiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini senantiasa terus melembaga, terus berkibar di Desa Karya Makmur ini. Dan juga mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang menjadi urat nadi kehidupan kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan terus istiqomah, terus berkibar, terus berjaya, terus sukses di dalam mengawal tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa ditambahkan biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, Mang? Ya. Supaya apa? Supaya memiliki ciri kekhasan. Karena untuk saat ini banyak, semuanya hampir nyaris mengaku semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun pemahamannya ketika ditanya, Anda Islamnya Islam yang bagaimana? Saya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi amaliyahnya itu berbeda dengan keseharian kita. Makanya untuk menegaskan bahwa pemahaman keislaman kita, sebagai muslimat NU yang menjadi badan otonom dari NU, dari Nahdlatul Ulama, maka sudah seyogianya ketika kita ditanya bagaimana Islamnya Anda, bagaimana Islamnya Anda, Islamnya saya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ada tambahannya. Supaya apa? Supaya membedakan dengan saudara-saudara kita yang mengaku dan memproklamirkan dan mendeklarasikan bahwa mereka juga berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Ya. Jadi kita ada tambahannya, Bu. Ya, ini satu oleh-olehnya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah populer gitu, sudah populer. Kok apa sih pemahaman sederhananya orang yang berpaham Islamnya, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang Ahlus Sunnah, orang yang senantiasa mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Al Jamaahnya itu apa? Orang yang juga mengikuti asar yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Tuh, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah isinya. Nah, kok kenapa kita sebagai orang NU, seorang Nahdiyin, orang Nahdiyah itu ditambahkan An-Nahdiyah? Ini menjadi ciri khusus, menjadi tipologi buat kita, bahwa amaliyah yang kita lakukan ini sejalan, senyawa, sefrekuensi dengan apa yang digariskan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya lebih bentuk penegasan saja. Makanya dikatakan Islam ala ahlu sunnah atau ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi an-nahdiyah itu diambil dari kata Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi aswajanya teh, awas, bukan azwaja, Bu. Ya. Kalau aswaja itu singkatan dari ahlu sunnah wal jamaah. Kalau azwaja istri-istri gitu. Tadi diketok dengan Mama Haji. Iya. Ya, Ahlus Sunnah aswaja kita yang sering, yang tadi Ibu nyanyiin tuh kan? Ya, perempuan aswaja. Apalagi
gini, ya jangan cuma dinyanyiin lagi, gitu. Jangan cuma nyanyiin doang maksudnya, ya, gitu. Harus diimplementasikan bahwa kita benar-benar menjaga tradisi Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, gitu. Mana An-Nahdiyah? Ya ini tadi pengajian bulanan, istighosah, ratiban, muludan dan nisfu Sya'ban. Ya, itu semua amaliyah yang biasa kita lakukan. Ya, gunting rambut, halal bihalal dan segala macamnya. Ya. Nah, makanya walhasil oleh yang pertama bahwa kita amalan yang biasa kita kerjakan, ya yang biasa kita kerjakan adalah Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Oke? Itu satu oleh-olehnya ya. Ini menjelang kita libur puasa Ramadan. Satu oleh-olehnya bahwa kita memegang faham Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, kemudian yang kedua, pesan dalam kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah karena beberapa hari kita akan bertemu atau akan mengadakan yang namanya apa? Nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan, Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Nah ini juga satu hal tradisi yang terus lestari di kampung kita, benar nggak Bu? Biasanya kalau malam nisfu Sya'ban kita kumpul di musola, kumpul di majlis taklim, ya nggak? Kumpul di masjid ngapain? Baca Yasin, ya, baca Yasin 3 balik, ya nggak? Benar nggak? Nah, baca Yasin 3 balik, kemudian lagi tahlil dan lain segala macamnya. Itu amalan yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, terus bagaimana kita sebagai orang NU, sebagai muslimat NU, benar enggak itu amalan yang kita baca? Benar enggak ada dasarnya enggak amalan-amalan yang kita baca kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Makanya dalam kesempatan ini Al-Fakir akan mengemukakan 3 dalil hadis Nabi yang menjelaskan tentang keabsahan daripada malam nisfu Sya'ban tersebut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal mengatakan Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu azza wa jalla khalqahu lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfuru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahin. Rawahu At-Tabrani fil Kabir al-Awsat. Itu bahwa diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu azza wa jalla ala khalqihi." Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memandang kepada makhluknya, senantiasa melihat kepada makhluknya lailatan nisfi, malam nisfu min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Jadi setiap malam nisfu Sya'ban, Allah memandang kepada semua makhluknya, termasuk kita sebagai makhluknya Allah. Terus kemudian apa yang diberikan oleh Allah? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Makanya pada malam nisfu Sya'ban ampunan Allah itu diberikan kepada semua makhluk. Ya. Tinggal bagaimana, apakah kita memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Kan gitu. Makanya kan tradisi kita biasanya habis maghrib malam nisfu Sya'ban pada kumpul di musola, kumpul di masjid, kumpul di majlis, betul nggak? Ngapain? Nah itu supaya kita apa? Menunggu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk pada malam nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, hadis yang kedua singkat aja nih, ya. Jadi artinya apa? Jadi yakin Bu, masih kenapa di sini dikemukakan hadis ini? Yakin bahwa ini ada riwayatnya.
gitu. Sebab kita menghidupkan, kita memperbanyak baca istighfar, kita isi dengan bacaan Yasin 3 balik, kemudian tahlil dan segala macam amal-amal yang kita baca pada malam nisfu Sya'ban, dan ini menjadi dasar, hadis ini menjadi dasar untuk amal-amalan yang telah kita lakukan. Ya, jadi berapa hari lagi kita nisfu Sya'ban? 7 apa 5? Hah? Apa? 5 hari lagi. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti malam Selasa. Karena nisfu Sya'ban itu jatuh pada malam 15. Betul nggak? Ya, jadi udah tahu nih ya. Makanya nanti wayahnya tuh, betul. Ya, wayahnya malam Selasa besok silahkan kumpul ke majlisnya Ibu Nyai Haji Atik, atau kumpul di musolahnya, kumpul di masjid atau di masalim yang lainnya. Ya, kita manfaatin malam nisfu Sya'ban ini apa? Supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbihi sakhna'un aw musyrikan billahi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah mengampuni likulli nafsin, untuk semua jiwa, untuk semua orang, hatta semua individu yang ada di kolong dunia ini, yang ada di dunia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali apa? Kecuali illa insanan fi qalbihi sakhana'u, katanya. Kecuali manusia yang ada di dalam hatinya sakhna, sifat apa namanya? Sifat kikir. Itu sifat kikir. Au musyrikan billahi, atau orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat musyrik kepada Allah, itu yang dikecualikan. Makanya mudah-mudahan hati kita, keimanan kita diberikan keselamatan oleh Allah, dijaga oleh Allah agar terus melembaga dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi 3 dasar hadis Nabi ini yang menjadi istinbat buat kita, bagaimana kita melakukan segala bentuk amalan yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Makanya walhasil ya, dari pertemuan ini mudah-mudahan kita memanfaatkan, karena tinggal 5 hari lagi kita akan menghadapi bulan malam nisfu Sya'ban. Mari kita bareng-bareng kita hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan amalan-amalan kebaikan. Apapun yang kita bisa, misalnya kita yang penting datang, gue mah nggak bisa apa-apa, boro-boro baca Yasin, baca kulhu aja belepetan misalnya. Ini cuma ada kersek, ada pisang mateng nih misalnya. Gue mau buat bawa ke sono musola atau ke Mas Talimnya punya Haji Atik misalnya. Udah bawa aja. Nah, ini bagaimana Bang? Apa itu bisa dapat ampun Allah? Apalagi itu mah. Ya. Jadi melalui sedekah. Ya, setuju? Setuju? Oke, sudah ya. Itu aja oleh-olehnya. Jadi 2 oleh-olehnya. 1, bahwa kita Islamnya kita apa? Berpahamkan apa? Pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi udah nggak khawatir lagi, ya, udah nggak khawatir lagi. Kalau sekarang mah Bu, kebanyakan itu merhaba, mudah dasarnya.
Ya, ditanyain sukanya kita hadis Nabi mulu ya. Dari dulu kan kita memang baca misalnya kalau sholat baca usolli ya kan. Kalau zaman sekarang mana hadisnya nggak ada. Mana Qurannya kagak ada gitu. Ya. Makanya kita untuk memperkuat amalia-amalia yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan karena ketidaktahuan kita tentang dalil, karena keawaman kita tentang argumentasi dalam hal ibadah yang kita lakukan, ya kita maksudnya kan begitu aja mengalir, ya nggak? Ini kata guru kita dapatnya kita bacanya sebelum sholat kita baca usul, ya usoli. Kalau sholat subuh kita setelah kita kunut, ya kunut. Kagak pernah kita misalnya dulu yang ngajarin bu guru atau bu ustazah atau pak ustad atau pak kiai atau apa misalnya kita nyebut guru kita zaman dulu, apa sih itu dalilnya mana sih? Kagak kan? Ya enggak. Ya udah kata gurunya itu disuruh pakai usoli kita nurut. Dikata misalnya sholat subuhnya pakai kunut, ya kagak pernah kita nyanyain dalil. Yang penting apa apa yang diperintahkan sama guru pasti itu adalah kebaikan. Gitu. Nah sekarang zaman sekarang kita dituntut. Nah ini kita mau dengan ngaji ini, ya dengan pengaji ini kita akan diberikan pengetahuan, diberikan wawasan. Ya selain untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membersihkan hati kita melalui pengajian ini, juga dengan pengajian ini kita akan diberikan wawasan-wawasan tentang keilmuan, terlebih-lebih pengajian bulanan ini. Ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, dan yang paling utama kita semua mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa? Kalian Bapak Haji. Cuma sebelum doa ini apa mau makan dulu apa mau musafahah dulu? Musafahah dulu, Bu. Oh, musafahah dulu. Langsung